Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya yang menyaksikan kami hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya. Senang sekali saya Kori dapat menemani sore hari Anda dalam acara Tanggapan Publik. Baik pemirsa, kita berbicara tentang perkawinan. Kalau kita berbicara tentang perkawinan, ini adalah ikatan lahir batin tentunya antara seorang perempuan dan laki-laki, dan tentunya menjadi suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga ataupun rumah tangga seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri ada satu ketentuan yang mengatur tentang pernikahan ya pemirsa, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui undang-undang ini, negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tentunya, termasuk dengan perkawinan beda kewarganegaraan atau perkawinan campuran. Lalu bagaimana aturan perkawinan campuran ini dan resiko permasalahan apa yang kerap terjadi akan kita bahas sore hari ini ya pemirsa, dengan mengangkat tema kawin campur antar negara dan permasalahan hukumnya. Tentunya kami sudah mengundang narasumber yang kompeten untuk membahas tema kita kali ini. Kami sudah menghadirkan 3 narasumber dan kita kenalan dulu ya pemirsa. Kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama di sebelah saya ada kasih izin tinggal keimigrasian, ada Bapak Noli Rodus Telembandoa. Selamat sore Pak Noli. Selamat sore. Kabar baik Bapak? Baik. Terima kasih sudah hadir Pak Noli. Dan di sebelah Pak Noli ada Ketua DPD Hakan Sumut atau Harapan Keluarga Antar Negara. Ada Ibu Dr. Anda Ainul Himmah Matondang. Selamat sore Bu Emma ya panggilannya ya. Cantik sekali Bu Emma, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat sore. Ya, Bu. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir Bu Emma. Dan yang terakhir di ujung ada Ibu Darmailawati ataupun yang biasa disapa dengan Ibu Mila. Beliau adalah perwakilan masyarakat yang pernah menjalani perkawinan campur atau beda kewarganegaraan. Selamat sore Bu Mila. Sehat Bu? Sehat ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Baik, terima kasih 3 narasumber sudah hadir tentunya untuk membahas tema kita. Saya ulangi sekali lagi, kawin campur antar negara dan permasalahan hukumnya. Nah, ini menarik sekali untuk kita perbincangkan ya pemirsa, kita diskusikan bersama orang-orang yang kompeten yang sudah kita undang ini. Apalagi untuk Anda yang mungkin di luar sana ada yang ingin melakukan ataupun melaksanakan perkawinan campuran ini, tentunya Anda harus mengetahui dulu syarat-syarat apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian kita mikir panjang ke depan, kira-kira resiko apa yang nantinya akan dihadapi begitu ya. Kita langsung saja ya ke Pak Noli selaku kasih izin tinggal keimigrasian. Pak Noli, boleh dijelaskan kepada kita semua pemirsa di rumah juga yang menyaksikan tanggapan publik kali ini, sebenarnya kalau di Indonesia ini diperbolehkan tidak Pak pernikahan campuran beda negara? Kalau diperbolehkan, syarat-syarat hukumnya untuk melaksanakan perkawinan campuran ataupun beda negara ini apa begitu Pak Noli? Silakan. Siap. Baik. Kalau kita bicara terkait dengan perkawinan campur ya, maka kita harus paham dulu esensinya bahwa itu adalah manifestasi tertinggi dari aktualisasi hubungan antar manusia. Artinya itu pelembagaan dari orang per orang, itu hak dasar dari orang per orang untuk mendapatkan jaminan bahwa dia diakuin dalam satu pernikahan yang sah. Nah, karena kita bicara orang, tentunya kita lihat rentetannya bahwa kalau kita bicara orang ini, latar belakang orang kalau dari perspektif keimigrasian, maka ada orang asing, ada warga negara Indonesia. Nah, kalau pertanyaannya apakah kemudian itu dibolehkan? Tentu ya. Dari perspektif keimigrasian dari kami melihat bahwa perkawinan itu adalah hak dasar, hak azazi yang tidak boleh dinegasikan oleh negara. Maka sepanjang itu dokumennya tidak ada masalah, maka sah-sah saja mereka melakukan itu. Terkait dengan misalnya begini, ada warga negara Indonesia mau menikah dengan salah satu warga negara asing, sebut saja warga negara Singapura atau Malaysia. Sepanjang ada persetujuan dari kedutaannya, tidak ada NOC, not objection certificate dari kedutaannya bahwa dia layak untuk menikah ya, dan kemudian itu diselenggarakan di Indonesia, maka aturan atau hukum negara kita yang berlaku untuk pernikahan itu diselenggarakan berdasarkan tata caranya. Apakah tata cara sesuai dengan
latar belakang agama Islam atau bagaimana. Nah, kemudian itu nanti akan dikeluarkan dokumen capilnya terkait dengan pencatatan pernikahan. Nah, itu kalau terjadi di dalam negeri. Kalau terjadi di luar negeri bagaimana? Tidak ada masalah. Karena walau bagaimanapun di setiap negara itu kita ada kedutaan, ada konsuler di sana yang terkait dengan pencatatan status sipil dari WNI kita. Hanya saja memang ketika perkawinan di luar negeri maka mengikuti aturan-aturan norma hukum yang ada di sana. Misalnya apakah Singapura atau bagaimana. Nah, tetapi ada satu hal yang tidak boleh kelupaan, bahwa ketika WNI menikah di luar negeri, dia harus melakukan pelaporan ke konsuler atau kedutaan. Nanti pelaporan pernikahan itu nanti diberikan legasan dari kedutaan, dan itu dibawa ke capil. Kadang-kadang mereka lupa nih terkait dengan itu, bahwa oh saya Pak udah nikah Pak, oh nikahnya dengan catatan sipilnya negara A misalnya, tapi saya belum lapor ke konsuler. Maka kewajiban dari itu adalah lapor dulu, nanti dibawa ke catatan sipil membuatkan satu surat, namanya surat keterangan pelaporan pernikahan terkait dengan telah terjadi pernikahan di luar negeri. Nah, kemudian pernikahan itu nanti fungsinya apa? Ketika ada namanya pernikahan pasti melangsungkan keturunan. Nanti konsekuensinya, rentetannya nanti ke peristiwa kelahiran anaknya. Jadi dokumen-dokumen itulah yang kemudian jadi syarat pokok untuk penentuan status secara keimigrasian terkait si anak ini. Nah, kalau dokumen itu ya tidak ada masalah, nanti anaknya bisa kita tetapkan sebagai warga negara ganda terbatas yang memiliki hak memilih sampai dengan nanti 18 tahun dan diberikan waktu pikir-pikir 3 tahun. Berarti 21 tahun maksimal dia udah harus menentukan mau ikut warganegaraan salah satu orang tuanya. Demikian, Mbak. Oh gitu, berarti diperbolehkan tetapi harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan seperti itu ya Pak ya, dan dokumen-dokumennya memang harus dipersiapkan dengan sempurna begitu ya. Baik, saya ke Bu Emma ya, Ketua DPD Hakan Sumatera Utara. Baik, kita kenalan dulu ya pemirsa dengan Hakan ini, Harapan Keluarga Antar Negara. Ini mungkin masih belum banyak yang mengenal begitu, mungkin supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Bu Emma boleh ceritakan kepada kita semua ini sebenarnya organisasi atau lembaga seperti apa dan latar belakang dibentuknya adanya Hakan ini apa begitu Bu Emma? Silahkan Bu Emma. Ya baik, kita ada ya. Gimana tuh Bu? Hakan. Oh gitu dia lambangnya ya. Harapan Keluarga Antar Negara. Harapan Keluarga Antar Single Negara. Nationality, Multiple Facilities. Oke. Jadi Hakan ini adalah sebuah perkumpulan dari para warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Oh baik. Ya, dan ini sebenarnya kami deklarasinya baru tanggal 28 Agustus 2024 kemarin. Oh baru. Tapi Hakan sendiri sudah punya perwakilan di seluruh 12 perwakilan di seluruh Indonesia dan 10 perwakilan di seluruh dunia. Jadi ketika orang mendengar ini organisasi suami-suami bule katanya ya. Nah, kami tidak eksklusif, kesannya eksklusif. Kesannya eksklusif, benar. Inklusif. Karena kehadiran Hakan ingin menjadi mitra strategis dengan sebagai jembatan antara keluarga antar negara dengan pemerintah. Karena banyak yang keluarga kawin campuran ini belum mengerti hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita Indonesia, seperti DK, Dwi Kewarganegaraan. Anak hasil dari perkawinan campur ini berhak mendapatkan Dwi Kewarganegaraan sampai berumur 21 tahun. Pemerintah sudah memberikan maksimal fasilitas buat anak campur ini, dan ketika dia umur 21 tahun dia harus memilih salah satu dari kewarganegaraan dari salah satu kedua orang tuanya. Nah, Hakan melihat di sini ada sedikit masalah. Nah, di masa umur produktif ini mereka kuliah ke luar negeri. Terpaksa mereka harus memilih WNA untuk mendapatkan fasilitas pendidikan gratis. Karena kalau mereka
WNI tentu mereka menjadi mahasiswa internasional yang harus tentunya bayar uang kuliah sangat mahal. Itu pertama. Lalu kedua, ketika mereka pulang ke Indonesia, nah mereka kan keluar negeri itu hanya kuliah. Sementara mereka sudah di Indonesia mereka ex WNI ya, jadinya ya, dari lahir sampai SMA. Nah, untuk bekerja mereka terbentur ya dengan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai orang asing, mereka punya persyaratan-persyaratan tertentu. Lalu mau berusaha, apalagi ada terbentur lagi dengan beberapa peraturan-peraturan yang harus modal yang sangat tinggi misalnya. Sementara mereka baru tamat kuliah, ya anak-anak kita ini. Lalu kan ada orang bilang udahlah balik, kan dulu WNI, balik aja ke WNI. Mereka mau balik ke WNI, terbentur lagi dengan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan misalnya yang harus kitab dan 5 tahun. Nah, menyadari ini 5 tahun mereka ngapain aja? Sementara mereka sudah di Indonesia hanya beberapa tahun mereka di luar, kira-kira begitu. Nah, akan hadir gitu untuk menjembatani ini, berdiskusi pada pemerintah, memberikan keluh kesah dan sebagai kami pelaku kawin campur, apa yang kami hadapi, masalah apa yang kami hadapi, sehingga kami bisa memberikan kepada pemerintah dengan cara kami punya menguatkan pilar Hakan ESA, edukasi, sosialisasi, advokasi. Nah, karena kami menyadari anak-anak yang ex WNI ini, kami ingin menekankan kepada pemerintah berilah kemudahan peraturan bagi mereka untuk dibedakan WNA murni dengan WNA keturunan, kira-kira begitu. Nah, sementara Hakan sangat setuju dengan dua warga negara, tidak dua warga negara selamanya. Maksudnya akan mendukung hanya cukup satu warga negara saja. Tapi akan kepada pemerintah ingin menekankan beragam fasilitas. Itulah one nationality, multiple facilities. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi ini tujuannya untuk menjembatani antara keluarga yang memiliki perbedaan warga negara dengan pemerintah, begitu, menjadi jembatan untuk berdiskusi seperti apa jikalau ada permasalahan yang dihadapi, begitu ya Bu Emma ya. Baik, saya ke Bu Mila. Di sini Bu Mila sebagai perwakilan masyarakat yang juga menjalani perkawinan campuran ya. Kalau Bu Mila sendiri boleh diceritakan pengalamannya Bu Mila menikah dengan warga negara mana, kemudian ada permasalahan tidak yang dihadapi Bu Mila? Saya memiliki pengalaman ya menikah dengan warga negara Jerman. Waktu itu dia memiliki perusahaan di Medan, perusahaannya Plotwijk. Namun seiring waktu setelah 2 tahun pernikahan kami di Medan, itu perusahaan tidak berkembang karena ya ada kompetisi yang sangat ketat dari negara lain, sehingga dia memutuskan untuk balik ke Jerman, tapi ada tenggang waktu yang dia harus tunggu karena waktu itu saya dalam kondisi hamil, usia 8 bulan waktu itu. Nah, lalu karena perusahaannya izinnya sudah habis, maka izin tinggal dia itu kan berubah ya. Jadi dia waktu itu izin tinggalnya terbatas karena perusahaannya juga sudah habis izin tinggalnya. Nah, kebetulan kami memperkirakan anak kami lahir itu tanggal Agustus 2006. Itu bertepatan dengan munculnya peraturan 2 kewarganegaraan. Kami sudah tahu itu sosialisasinya, kami sudah cari, dan benar anak kami lahir di 2006 Agustus tanggal 26, bertepatan dengan diresmikannya kalau nggak salah 2 kewarganegaraan ya Pak ya. Namun waktu itu setelah seminggu anak kami lahir, kami ingin mendapatkan hak yang sudah disosialisasikan itu. Kami terbentur dengan minimnya pengetahuan imigrasi di Medan waktu itu soal bahkan peraturan itu sendiri. Akibatnya kami harus membawa keluar anak kami untuk mendapat COP dimanapun. Waktu itu kami memilih di Penang agar anak kami mendapat izin tinggal terbatas di Medan.
sebagai ibu warga negara Indonesia, anak saya lahir di Indonesia, saya tentu sedih kan dengan waktu itu. Dan memang kami kan harus kembali ke Jerman karena flashback dari permasalahan yang saya ceritakan tadi. Nah, kembali di Jerman, lalu setelah 8 tahun ternyata usia perkawinan saya harus putus di situ. Nah, ada hal yang paling saya ingat ketika memperebutkan hak asuh anak. Jadi ketika saya memperebutkan hak asuh anak, ke suami saya ini tipikal yang dia sangat dokumentatif. Jadi dia sangat, itu tipikal Jerman yang sangat dokumentatif. Nah, dia bisa buktikan bahwasannya anak saya ini pernah mendapat penolakan ketika ingin mendapatkan warga negara Indonesianya. Nah, saya sedih sekali dan saya kehilangan hak asuh anak di situ karena negara Jerman waktu itu melihat ini sesuatu yang tidak fair gitu kan untuk warga negaranya, untuk anak-anak yang anak yang harusnya dilindungi gitu. Ya sedih, saya sempat shock, sempat juga mendapat waktu itu meminta bantuan dari KBRI di Frankfurt. Setidaknya saya mendapat pengacara, tapi saya tidak mendapatkan waktu itu, malah interpreter. Kalau interpreter bahasa Jerman saya udah bagus, tapi saya tidak mendapatkan pengacara. Jadi saya mendapatkan waktu itu bantuan hukum Verfahrenkostenhilfe istilahnya di sana, yang artinya negara yang membayar, tapi karena kebetulan suami saya mampu, maka dia juga yang membayar. Nah, otomatis saya kehilangan hak asuh anak saya dengan prosedur yang seperti itu, pengacara yang tidak kuat gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia tanpa anak. Itu sedih juga, tapi tentu sampai sekarang, sampai detik ini, saya memiliki keinginan suatu saat anak saya akan kembali ke sangat emosional, akan kembali ke negara kelahirannya. Toh dia lahir di sini dan dia bagian dari Indonesia. Tentu harapan saya kelak anak saya mendapat kemudahan setelah dia mungkin lulus kuliah, ingin kembali ke Indonesia, bekerja di Indonesia. Nah, ini kan mungkin saya perlu mencari tahu kan dari pihak imigrasi, apa sih kemudahan yang bisa didapat anak saya nanti yang dia berwarga negara asing tapi dia punya darah Indonesia, dia pernah lahir di Indonesia, dia mencintai Indonesia. Saya tahu itu karena sampai sekarang dia masih makan nasi. Jadi nah, apa sih kemudahan bagi anak saya kelak bila dia sudah menyelesaikan kuliahnya dan dia ingin tinggal di Indonesia bersama saya? Itu sih harapan saya yang ingin saya cari tahu juga. Baik Bu Mila, dan mungkin ini bukan hanya permasalahan Bu Mila sendiri ya pemirsa, di luar sana mungkin juga pernah mengalami permasalahan yang seperti ini, atau Anda pernah mendengar di sekeliling Anda, keluarga Anda ataupun kerabat Anda. Nanti akan kita bahas ya pemirsa, kami akan jeda sejenak, untuk itu Anda tetap bersama kami akan kembali di Tanggapan Publik. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Tanggapan Publik. Kita masih membahas tentang kawin campur antar negara dan permasalahan hukumnya. Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Noli selaku kasih izin tinggal keimigrasian, juga narasumber kita Ibu Emma, beliau adalah Ketua DPD Hakan Sumut, dan juga Bu Mila yang tadi sudah bercerita pengalaman beliau yang pernah menikah beda negara, namun ada permasalahan di dalamnya terkait juga dengan hak asuh anak dan juga kewarganegaraan anak. Kita langsung tanyakan saja ke Pak Kasih ya, Pak Noli mungkin bisa berikan tanggapannya terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mila di sini soal kewarganegaraan anaknya begitu, Pak Noli, silakan. Ya, jadi kalau merujuk aturan yang saat ini berlaku terkait dengan anak hasil dari perkawinan campur, sebenarnya dari kami juga sudah mengantisipasi seperti hal-hal ini. Jadi kalau di kami ketika terjadi peristiwa kelahiran, kami menghimbau agar pada saat kesempatan pertama kedua orang tuanya itu melakukan pelaporan ke kami dalam rangka apa? Pada saat kesempatan itulah kami akan menerbitkan sertifikat UN ganda berdasarkan dokumen-dokumen yang dari catatan sipilnya.
dokumen-dokumen perkawinan ayahnya, ibunya, kemudian pencatatan kelahirannya. Nah, tujuan dari tertib administrasi ini sebenarnya agar tidak kehilangan momentum ketika nanti si anak memiliki kewajiban untuk melaksanakan haknya untuk memilih kewarganegaraan. Nah, kembali lagi ke ke aturannya. Sebenarnya kalau terkait dengan hak anak berkewarganegaraan ganda ini, dia memang diatur pada subjek pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan 12/2006. Nah, di internal kami ada Permenkumham 10/2023 dan terkait dengan permohonan surat keterangan keimigrasian dan anak berkewarganegaraan ganda. Nah, kemudian ada aturan terbaru lagi sebelum 2023 adalah Permenkumham 13/2023. Di situ memberikan kemudahan bagi anak-anak dengan kategori seperti case-nya ibu Mila. tadi, Bu Mila. Nah, seperti case-nya ibu tadi itu cukup melampirkan bahwa dia tercatatkan kelahiran atau apa yang membuktikan dia punya catatan dokumen bahwa dia pernah berada di Indonesia ini 10 tahun. Nah, itu dilakukan by system dulu, by system, dan itu bentuk dari pemerintah menanggapi isu seperti ini. Artinya apa? Waktu itu diberi waktu sampai dengan bulan Juni 2023 bahwa anak-anak dengan case yang demikian cukup menunjukkan saja satu dokumen, misalnya akte lahirnya, dia bisa langsung mendapatkan skim. Nah, surat keterangan keimigrasian inilah nanti jadi pangkal dari pengajuan kewarganegaraan untuk memperoleh permohonan pengajuan kewarganegaraan pada aplikasi AHU kewarganegaraan. Jadi dari posisi kami dari urutan, kami memang berada di depan. Tapi ketika itu sudah kami keluarkan surat keterangan keimigrasian, maka subjek pasal 4 ini harus aktif untuk mengajukan permohonannya ke AHU, administrasi hukum umum. Nah, ketika dia sudah melakukan sudah dapat SK dari AHU, maka nanti dia harus mengembalikan dokumen asingnya ke kedutaan dari negara yang asal orang tuanya. Nah, memang aturan terkait kewarganegaraan ini sangat dinamis. Jadi kalau kita merujuk pada situasi saat ini, pemerintah itu concern juga dengan yang namanya diaspora. Walau meskipun dia tetap merasa bahwa oh ya, saya punya kebutuhan tertentu dan saya nggak bisa nih ngelepas kewarganegaraan yang salah satu orang tuanya tadi, misalnya apakah Jerman atau apa. Nah, aturan ini juga sedang digodok dan kemungkinan nanti akan diterbitkan yang memberikan kemudahan bagi diaspora Indonesia. Yang tadi disampaikan bahwa ada orang asing murni dan ada orang asing dengan punya pertalian darah dengan warga negara Indonesia. Nah, jadi diaspora ini, keturunan ini nanti akan ada visa yang langsung mendapatkan izin tinggal untuk durasi 5 tahun. Jadi terkait dengan perlakuan terhadap mereka apa? Dari perspektif keimigrasian, ya mereka asing. Tapi dari perspektif kewarganegaraan ada kemudahan di situ. Salah satunya dapat mengaktualisasikan diri di Indonesia, apakah dalam bentuk bekerja atau bagaimana. Tapi ini aturan sedang dalam penggodokan. Nah, kita harapkan nanti aturan ini keluar dapat sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat Indonesia yang tentunya ada kaitannya dengan perkawinan campur. Karena memang ekses dari perkawinan campur ini adalah status dari anak-anak keturunannya. Nah, itu dari perspektif keimigrasian jelas bahwa ketika dia melewatkan kesempatan untuk memilih salah satu kewarganegaraan, maka imigrasi akan memperlakukan dia layaknya orang asing. Tetapi kalau masih dalam rentang waktu untuk memilih 18 tahun, 18 tahun kurang 1 hari pun dia masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sertifikat WN ganda. Dan nanti
kalau dia sudah punya paspor asing, kita lanjutkan dengan fasilitas keimigrasian agar dia dibebaskan dari ketentuan visa dan izin tinggal. Dan perlakuannya di perlintasan diperlakukan sama dengan Indonesia. Nah, begitu. Nah, jadi memang ada satu yang kelihatan di wilayah kerja kami ini adalah masyarakat kurang aktif untuk mencari informasinya. Nah, makanya kami sampaikan bahwa jika Bapak Ibu adalah yang memiliki suami atau istri warga negara asing, jika terjadi peristiwa kelahiran, dokumentasi tadi itu, pencatatan sipil tadi itu sangat penting. Karena di imigrasi kami menentukan status itu berdasarkan pencatatan sipilnya. Kami nggak bisa tuh kalau tiba-tiba Bapak datang sama kami, Ibu datang ke kantor kami untuk, Pak, ini anak saya dengan ciri fisik seperti warga negara asing. Nah, tentu kami akan mengecek perkawinannya bagaimana segala macam. Kalaupun tidak perkawinan itu dilakukan tidak sah, kalau dia ayahnya dari Indonesia, maka kami akan memintakan pengakuan yang ditetapkan dalam penetapan pengadilan bahwa dia mengakui bahwa ini adalah keturunan. Nah, nanti itu diteruskan ke Capil untuk dilakukan pencatatan. Dari pencatatan itu dan penetapan pengadilan itu kami teruskan untuk membuatkan sertifikat warga negara ganda terbatas terhadap si anak. Yang si anak ini memiliki kewajiban pada usia yang nanti 18 tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Dari perspektif pelaksanaan tusinya keimigrasian terkait dengan itu, kami ada dua hal terkait anak hasil dari perkawinan campur. Kami menerbitkan afidavit dalam bentuk pertama sertifikat WN ganda, dan yang kedua fasilitas keimigrasian FASKIM. Nah, baik di perlintasan di manapun di area Indonesia dia diperlakukan sama dengan warga negara Indonesia dan tidak perlu untuk dibebaskan dari kewajiban visa dan izin tinggalnya. Oke, baik. Berarti dokumen itu sangat-sangat penting ya, Pak Noli ya, untuk itu untuk Bapak Ibu di luar sana yang memiliki permasalahan yang sama juga dengan yang dialami Bu Mila ataupun yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Noli, jangan lupa untuk dokumennya itu harus dijaga dengan baik, harus dilengkapi dengan baik begitu ya, karena untuk perkara yang seperti ini yang berbicara dokumen gitu, data seperti itu ya, nggak bisa kita hanya bicara saja, tidak bisa, harus melalui dokumen. Baik, saya ke Bu Emma kembali dari Hakan di sini. Kalau dari Hakan sendiri Bu, anggota-anggotanya ini yang memiliki permasalahan apa saja mungkin selain daripada yang dialami oleh Bu Mila ya terkait dengan kewarganegaraan anaknya, ada tidak permasalahan yang lain yang pernah dibahas, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Hakan begitu untuk menjembatani permasalahan daripada anggota ataupun yang melaporkan ke Hakan begitu? Oke, baik. Banyak permasalahan seperti yang disampaikan oleh Ibu Mila, anak yang seperti yang saya ungkapkan tadi kuliah. Nah, inilah hadirnya Hakan karena kami tahu dari teman-teman ini banyak yang tidak mengerti gitu loh. Maaf bahkan hampir tidak mau mengerti gitu ya. Nah, sementara kami ingin mengedukasi masyarakat, khususnya keluarga antar negara, bahkan masyarakat umum, bahwa sebagai keluarga antar negara ini harus membangun budaya sadar hukum, taat administrasi. Iya, betul sekali. Nah, itulah begitu, karena begitu pentingnya dokumen itu. Semuanya bisa kok, tapi ada aturan mainnya. Iya. Nah, ayo sama-sama kalau memang kita berkumpul, siapapun yang merasa tertarik dengan peraturan perundang-undangan tentang urusan keluarga antar negara ini. Mau mungkin ada teman-teman yang punya kakak, adik, abang, om, tante yang punya, atau diaspora yang bahkan warga negara yang tinggal di luar negeri, ayo mari bergabung ke Hakan, free, tidak ada bayaran, gratis. Karena ini di sini kita sama-sama belajar. Kami juga belajar, makanya kami harus menjadi mitra sinergis sama imigrasi, karena kami harus mencari informasinya ke imigrasi dong, untuk menyampaikannya kepada para anggota. Nah, ini yang kami berikan edukasi. Betul. Pada dasarnya kami menekankan gitu loh.
harapan kita ini seperti yang saya ungkapkan tadi, harapan kita ini pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan yang sudah dilakukan pemerintah juga, gitu kan ya. Nah, kalau seperti Bu Mila sendirian akan sangat lemah, sehingga akan berkumpul. Kalau di atas namakan, disoundingkan atas nama organisasi, tentu suaranya akan menjadi lebih kuat. Nah, daripada perseorangan. Nah, inilah harapan kami yang bisa didengar oleh pemerintah, dan ini harus kedua belah pihak, dan kita harus bekerja sama, gitu ya. Harus mengerti, harus paham. Sering terjadi kesalahan-kesalahan ini karena ketidakpahaman dan tidak mau belajar. Kami semua dihakan memanggil semua, ayo belajar. Kita harus tahu hukum hari gini gitu. Betul. Berarti tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi masyarakat, keluarga yang memiliki berbeda warga negara untuk sama-sama taat hukum, taat administrasi, begitu ya Bu ya. Kalau untuk kegiatannya seperti apa di Hakan ini Bu? Sebenarnya kegiatannya itu lebih daripada seperti kemarin kami diundang sama imigrasi, ada acara sosialisasi, nah gitu ya. Sebenarnya kami lebih fokus ke situ karena kami lebih fokus ada apa ini acara mencari apa info, Pak? begitu Selalu ya, info Bu, nih ya? ke imigrasi, Pak, ajak kami ya, panggil kami ya Pak, kami supaya nggak ketinggalan informasi ya Bu. Kami nggak mau ketinggalan, makanya terus Pak undang kami ya, ini ya begitu. Jadi terus harus bersinergi dengan pemerintah. Betul. Sampai sejauh ini dukungan dari pemerintah seperti apa Bu terhadap Hakan yang menyuarakan lah ya permasalahan beda negara ini? Kami merasa sangat merasa akrab ya. Saya kan sudah tua ini. Teringatlah bagaimana dulu anak-anak masih kecil ya. Ini sangat susah urusan warga negara asing ini ya. Apalagi kalau udah kita bicara bini bule. Nah, ini tanda kutip nih. Belum lagi mereka negatif, sering berpikir negatif tentang bini-bini bule ini gitu kan. Sementara kami di Hakan ini berkumpul orang-orang yang profesional, yang memiliki intelektual dan ilmu di masing-masing bidang ilmu dah gitu ya. Ini kita memang sengaja berkumpul yang mengerti gitu ya, supaya bisa ke depan. Kadang-kadang kan kami harus menjaga image ini. Bini bule ini kan gitu. Ini harus kami jaga. Nah, ini yang kami ajak teman-teman, apapun ceritanya, kita adalah orang Indonesia, darah kita ini Indonesia. Anak kita memang anak bule, tapi 50% darah kita ada di diri dia. Nah, yang menguntungkan bagi kita anak-anak ini adalah mereka sudah biasa dengan perbedaan. Nah, karena mereka mengerti perbedaan karena di rumah sendiri mereka lihat perbedaan itu, sehingga ini kan toleransi mereka sangat tinggi karena sudah biasa dengan perbedaan ini, dan ini sebenarnya bisa meminimalis konflik, menyadari bahwa perbedaan itu tidak masalah. Betul sekali. Kesadaran ini yang coba kami rangkul, kami ajak teman-teman. Makanya tidak ada batasan, inklusif, gratis sini. Boleh siapa saja bergabung ya Bu ya, pada Hakan ya. Ya, buat semua ayo bergabung ke Hakan. Ada IG Hakan Sumut. IG Hakan Sumut boleh ya pemirsa ya, di searching ya, gratis untuk umum begitu ya Bu ya. Baik, ini luar biasa sekali. Jadi ada satu lembaga yang memiliki harapan bersama begitu ya, makanya dinamakan Harapan Keluarga Antar Negara. Ini memiliki harapan yang sama tentunya, supaya diberikan kemudahan-kemudahan kepada pemerintah untuk pengurusan apapun itu permasalahan yang dihadapi oleh keluarga antar negara begitu ya. Baik, saya kembali ke Bu Mila. Bu Mila, kalau dari persoalan yang Bu Mila hadapi tadi, kendala apa yang Bu Mila hadapi untuk yang tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Doli bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian administrasi dan lain-lain. Kalau yang Bu Mila hadapi sekarang apa nih kendalanya begitu? Kalau dari segi administrasi ya, dari sejak awal pernikahan saya itu legal, sah, dua negara. Setelah kami menikah di Indonesia, kami sahkan lagi di Jerman, jadi dua negara. Maka ketika saya bercerai, itu kan putusannya di Jerman, tapi dia belum sah di Indonesia karena saya kan menikah di Indonesia. Jadi memang harus lagi diajukan ke pengadilan agama, agak ribet memang, ke pengadilan agama di Indonesia baru dia sah. Nah, masalahnya waktu itu adalah hak asuh anak yang itu sepenuhnya didominasi oleh pemerintah Jerman gitu. Jadi ketika saya minta ini bantuannya kemana ya gitu, karena saya kan waktu itu tinggal di Jerman, jadi saya bantuannya ini kemana, malah saya dapat bantuan waktu itu namanya dari Frauenhaus.
Rumah Perlindungan Perempuan waktu itu yang menangani kasus saya gitu. Nah ini juga mungkin kedepannya gitu ya, saya tidak tahu apa ini juga ranah imigrasi untuk membantu warga negara Indonesianya yang tinggal di luar negeri yang memiliki anak. Ini bagaimana prosedurnya? Kami dan waktu itu tidak ada ya kumpulan Hakan di Jerman itu tidak ada Kak. Nah jadi waktu itu saya memang benar-benar blind, benar-benar buntu. Saya mendatangi banyak komunitas di Jerman untuk membantu saya gitu. Tapi memang buntunya ini anak berkewarganegaraan Jerman, sekolah di Jerman, tinggal di Jerman, dan saya memiliki kasus itu kasual ya, itu memang bahwasannya dia pernah ditolak untuk menjadi warga negara Indonesia waktu itu. Alasannya apa Bu ditolak waktu itu? Karena ini ketidaktahuan imigrasi, bahwasannya ada peraturan kewarganegaraan ganda, karena kewarganegaraan ganda itu munculnya 2006 kalau nggak salah 2006 Agustus. Sementara anak saya juga lahir 2006 Agustus. Jadi bersamaan, tapi sebelum itu kan udah ada sosialisasi. Nah saya yang sangat kebetulan background saya jurnalis kan. Jadi saya yang sangat antusias agar anak saya memiliki kewarganegaraan ganda, sudah tahu sosialisasi itu. Tapi sayangnya ketika saya datangi pihak imigrasi waktu itu di Medan, mereka belum tahu soal kewarganegaraan ganda itu, atau mungkin itu hanya sosialisasi waktu itu. Masih di tahap sosialisasi. Iya, jadi hambatannya waktu itu sampai saya pindah ke Jerman dan tinggal di Jerman, dan saya kehilangan hak asuh karena memang perceraiannya di sana. Anak ini berkewarganegaraan Jerman dan saya tidak tahu saya mau kemana ini gitu. Karena itu di negara asing ya, bukan di wilayah negara tempat saya berkewarganegaraan. Betul sekali. Waduh, baik. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi. Ini menarik sekali memang perbincangan ini. Dan bagi Anda mungkin yang tidak sempat menyaksikan di televisi, Anda bisa menyaksikan di live streaming ya pemirsa. Kalau ada pertanyaan boleh di komentar, ditinggalkan pertanyaan Anda ya. Kami akan kembali sesaat lagi ke hadapan Anda tentunya dalam acara tanggapan publik sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Tanggapan Publik. Ini menarik sekali perbincangan kita ya pemirsa ya. Nah kalau berbicara tentang pernikahan, ada hal yang tidak diinginkan setiap orang yang menikah adalah kondisi bercerai begitu, seperti yang dialami oleh Ibu Mila seperti itu. Nah kalau berbicara tentang perceraian, ini menyangkut hak asuh anak, kemudian warisan, harta waris dan lain sebagainya. Ini kita tanyakan langsung ke Pak Noli ya pemirsa ya. Kalau dari sistem hukum sendiri seperti apa sih Pak untuk hak asuh anak yang berbeda warga negara ini, kemudian warisan dan lain sebagainya ini yang setelah proses perceraian inilah Pak, rentetannya kira-kira seperti itu ya Pak Noli ya, boleh silakan Pak. Baik, ini kan kita bicara kasualistik ya Bu. Jadi terkait dengan perkawinan campur sendiri, kalau bicara rezim aturan maka banyak sekali itu kewenangan dari instansi-instansi yang terkait. Ada imigrasi di situ, ada Kemenak di situ, ada macam-macam pencatatan sipil di situ. Tentu kalau misalnya kita mau bicara terkait dengan keimigrasiannya, dalam hal tusi kami paling maksimal yang bisa kami lakukan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan adalah dengan memberikan penentuan status terhadap anak tersebut. Penentuan status yang kami berikan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu sifatnya seperti penerbitan sertifikat WN ganda. Nah kemudian jika dia memiliki paspor asing, kami akan lanjutkan dengan penerbitan dari FASKIM, fasilitas keimigrasian. Artinya apa? Saya tekankan kembali bahwa anak dari hasil perkawinan campur itu ketika dia mendapat afidavit, maka dia diperlakukan sama dengan Indonesia sampai dengan batas waktu dia memilih. Nah terkait dengan kasusnya Bu Mila tadi, nah mungkin agak panjang ya Bu ya kalau kita bicara time frame-nya ya. Nah sementara saya sendiri bergabung dengan imigrasi itu di 2017, berarti ada jeda hampir 11 tahun baru saya bergabung dengan imigrasi. Dan kalau saya cermati bahwa
semenjak terbitnya Undang-Undang Kewarganegaraan itu terdapat dua fase pemerintah memberikan kemudahan terhadap subjek yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Itu di tahun 2010. Nah, kemudian dari perjalanan waktunya di 2023 diterbitkan lagi ke Permen Kumham 13 2023 yang memerintahkan pelaksana tugas di bidang keimigrasian untuk memfasilitasi, memberikan kemudahan dalam penerbitan surat keterangan keimigrasian. Artinya apa? Kemudahan yang diberikan itu dalam bentuk dia punya satu saja dokumen yang membuktikan bahwa dia pernah berada di Indonesia 10 tahun ke belakang. Satu aja, apakah kelahirannya atau ijazahnya ketika dia bersekolah atau teman. Jadi aturan-aturan terkait memperoleh SIM yang harus tinggal 5 tahun berturut-turut, 10 tahun tidak berturut-turut, dibuktikan dengan izin tinggal dan segala macam itu, dengan terbitnya Permen Kumham kemarin itu dipermudah, dikesampingkan. Nah, tapi Permen Kumham ini durasinya hanya sampai dengan 30 Juni 2023. Setelah itu berlaku aturan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, yaitu Permen Kumham 10 2023 terkait dengan penerbitan SKIM. Nah, dengan memperoleh SKIM ini, anak-anak yang kemudian kelewatan dalam hal memilih kewarganegaraannya dapat mengajukan ini sebagai pangkal syarat untuk kewarganegaraan di aplikasi kewarganegaraan AHU. Nah, dari situ nanti dia berproses permohonannya sampai nanti AHU menerbitkan surat keputusan terkait dengan kewarganegaraannya. Nah, jadi kalau ditarik lagi benang merahnya di mana nih? Nah, kalau di imigrasi itu hanya penentuan statusnya saja. Penentuan statusnya saja. Penentuan statusnya terkait dengan kewarganegaraannya berproses nanti di administrasi hukum umum. Nah, jika dia memilih asing, jika dia memperoleh kewarganegaraan, tentu dokumen asingnya harus dikembalikan. Karena dari prinsip kewarganegaraan kita itu adalah prinsip kewarganegaraan tunggal, tapi untuk subjek hukum tertentu yang diatur dalam undang-undang kewarganegaraan diberikan ruang untuk warga negara ganda terbatas. Oke, seperti begitu. Itu. Baik, nah, baik. Untuk yang terakhir tadi, apakah imigrasi di luar negeri bagaimana? Fungsi keimigrasian di luar negeri dan di dalam negeri pada prinsipnya sama kalau terkait dengan itu. Kan di luar negeri pun di konsuler kita, kalau dia konsuler dan kedutaan itu memiliki atase imigrasi yang bertugas di situ, tetap akan menerbitkan sesuai dengan aturan afidavit tadi, warga negara ganda, sertifikat warga negara ganda, dan kemudian fasilitas keimigrasian kalau dia mendapatkan paspor dari paspor kebangsaan negara lain. Nah, kalau pertanyaannya sejauh mana imigrasi dapat berperan dengan case-case seperti itu, tentu kan kalau kita bicara satu ruangan nih, birokrasi, maka di birokrasi itu banyak tuh kamar-kamarnya. Sama dengan nanti di kedutaan, di konsuler itu banyak kamar-kamarnya, tidak hanya imigrasi saja, ada kewenangan-kewenangan yang terkait dengan itu. Nah, dari perspektif keimigrasian adalah bagaimana sesegera mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa anak dari hasil perkawinan campur itu harus mendapatkan dokumen sertifikat UN ganda agar jelas nih. Meskipun undang-undang kewarganegaraan menyatakan dengan serta-merta dia diakuin sebagai warga negara ganda, tapi harus ada dokumen yang menetapkan itu. Baik, tentu saja administrasi juga yang harus dipenuhi begitu ya. Jadi bagi Anda di luar sana yang ingin menyelenggarakan pernikahan campuran begitu ataupun keluarga Anda, harap di garis bawahi ataupun di headline benar-benar itu adalah administrasi, dokumen-dokumen penting itu memang harus benar-benar dipenuhi dan disimpan dengan baik begitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kasih Izin Tinggal Keimigrasian Bapak Noli Rodus Telembanua, kemudian Ibu Emma Ketua DPD Hakan Sumatera Utara. Mudah-mudahan Hakan juga semakin maju terus, bisa membantu seluruh keluarga yang keluarga antar negara, beda negara ya Bu ya. Dan juga untuk Bu Mila kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ada titik terang untuk kasusnya Bu Mila, mudah-mudahan anaknya Bu Mila bisa kembali memeluk
warga negara Indonesia ya Bu ya. Baik, terima kasih pemirsa juga yang sudah menyaksikan tanggapan publik kali ini. Terus saksikan tanggapan publik karena masih banyak lagi isu-isu yang akan kita bahas yang menarik tentunya. Saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Asik.